Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta polisi menghadirkan ayah Eki, Ibtu Rudiana, di sidang pra-peradilan pagi besok. Peggy, saudara, sebagai saksi dari pihak polisi. Seberapa penting kesaksian Ibtu Rudiana ini untuk membuktikan apakah Peggy layak dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki atau justru hanya menjadi korban salah tangkap? Kita bahas, saudara, sore hari ini bersama dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Kita bahas bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Bung Jamin. Selamat sore, Mbak Nilo. Ya, Bung Jamin, kalau Anda melihat dari persidangan hari ini, kemudian proses yang berjalan, apakah memang penting untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam persidangan? Ya, tentu kalau seorang pelapor dalam hal ini dia juga adalah notabene adalah penegak hukum, tentu dia punya kemampuan untuk dalam melakukan penggambaran terhadap kejadian ya, dan siapa pelakunya kira-kira. Karena dia Rudiana ini kan kita ketahui juga adalah aparat penegak hukum begitu. Nah, jadi waktu dia membuat laporan ini tentu dia juga harus diminta keterangan kira-kira korbannya ini ya yang merupakan anaknya sendiri ini bergaul dengan siapa, musuhnya siapa, dan segala macam. Nah, itu terkait dengan memang lebih mengarah kepada pokok perkaranya, ya, bukan kepada proses penetapan tersangkanya. Kalau terkait dengan proses penetapan tersangka, yang paling relevan adalah apakah penanganan perkara ini dilakukan oleh Polres Cirebon pada awalnya, dan dia ikut di situ sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat bukti dan mengetahui siapa-siapa orang yang melakukan penyidikan dan penyelidikan dan mengetahui kira-kira alat-alat apa yang digunakan saat itu. Sehingga nanti ada relevansinya dengan Peggy Setiawan yang diduga Peggy Peron yang sebagai tersangka saat ini. Begitu, Mbak Nini. Oke. Jadi Bung Jamin, kalau misalnya mau membuktikan apakah ini ada kesalahan prosedur dan apakah kemudian benar itu adalah Peggy Setiawan yang dimaksud dalam amar putusan pada waktu itu, siapa yang seharusnya dihadirkan di situ hadir dalam sidang pra-peradilan ini? Tentu yang dihadirkan di situ adalah penyidik yang pertama sekali menangani korban. Nah, dia yang pertama sekali menangani korban tersebut. Lalu penyidik yang memeriksa para saksi-saksi tersebut yang pertama sekali diperiksa tersebut. Dialah yang akan melakukan keterangan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi lain, yang dimaksud dengan Peggy Peron yang sekarang ini ditetapkan tersangka sebagai Peggy Setiawan adalah orang yang sama. Nah, nanti itu lebih terang dan jelas. Nah, dasar dia mengatakan sama itu apa? Harus ada bukti. Nah, dasar dia mengatakan sama itu contohnya dari 8 saksi tersebut semuanya menyatakan sama. Mereka melihat bahkan orang yang sama-sama boncengan dengan dia. Itu ya dia kenal sekali tentunya orang dia yang bonceng kan. Nah, itu berarti dia kenal sama-sama geng motor gitu ya. Ini yang paling kuat sebenarnya. Dan juga didukung oleh alat bukti scientific crime investigation. Apa itu? CCTV yang pada saat itu ada di situ dan dimunculkan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, tetapi belum pernah dibuka katanya. Itu harus dibuka. Lalu terkait dengan contohnya lagi terkait dengan adanya alat bukti yang melakukan perbuatan itu. Contohnya ada samurai, ada bambu yang dilakukan, pasti kan ada sidik jari di bambu sama di samurai. Siapa yang punya? Di scanner lah, di scanner baru identifikasi terhadap sidik jari. Sama nggak sidik jarinya? Itu bukan sidik jari KTP yang diambil sekarang dengan sidik jari yang diambil oleh Peggy Setiawan, bukan. Sidik jari alat yang digunakan melakukan kejahatan. Iya, baik. Kita tahan di sana, Bung Jamin. Ini dalam sidang pra-peradilan, ahli pidana ini menjelaskan penangkapan harus melalui prosedur pemanggilan untuk pemeriksaan. Namun jika prosedur pemeriksaan tidak dilakukan, maka bisa terjadi unsur salah tangkap. Nah, ahli ini juga menyebut pengambilan sidik jari Peggy Setiawan sebagai alat bukti di persidangan tidak sah karena tidak ada pembanding. Kita dengarkan dulu bersama-sama, Bung Jamin. Ya,
Setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, tidak bisa ya? Nggak ada perbandingan kan? Oh, tidak ada perbandingan ya, berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Bung Jamin, Anda bagaimana pendapat dengan itu? Ya, jadi begini, dalam konsep pengembangan perkara, jadi dulu kan ada 8, lalu sekarang ada DPO 3 yang dijadikan 1. Nah, dia waktu itu menggunakan sprindik baru untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan yang saat ini. Nah, sprindik baru itu sah-sah saja asalkan dia sudah pernah diperiksa terlebih dahulu. Karena waktu DPO kan belum pernah diperiksa. Nah, waktu dia dikeluarkan sprindik baru, harusnya dia sudah pernah diperiksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Setelah dia diperiksa sebagai saksi, baru naik statusnya menjadi tersangka. Nggak bisa orang tiba-tiba belum pernah diperiksa sebagai saksi, lalu dijadikan tersangka. Nggak boleh. Itu amanat dari putusan MK 21 tahun 2014 dan Perkap nomor 6 tahun 2016. Nomor 9. Jadi udah diatur demikian. Makanya itulah yang disanggap cacat formil terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan sendiri oleh Kapolri begitu. Nah, Bung itu Jamin, yang salah. Kira-kira dengan keterangan dari ahli tadi dalam persidangan itu cukup tidak untuk menguatkan bahwa memang ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan Peggy Setiawan ini? Jadi kedudukan keterangan ahli ini dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat bagi hakim. Dia boleh pakai, dia boleh juga tidak pakai di kedua belah pihak. Tapi itu sebagai keyakinan bagi hakim kalau dipakai, dan itu akan dipakai sebagai dasar pertimbangannya nanti, begitu. Nanti dia menilai sendiri begitu. Tapi apa yang sudah disampaikan tadi, memang saya sependapat dengan keterangan Prof tadi itu, memang begitulah realitanya begitu. Baik, terima kasih pandangan Anda Bung Jamin Ginting, ahli pidana dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Kami akan kembali, Saudara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan Ketua KPU Hashim Asyari terkait tindakan asusila.